Man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. Masih di Satu Meja The Forum, Mbak Nurul, kalau Trump ini kan orang bilang susah ditebak, sulit ditebak, tetapi dia realisme, dia pemimpinan yang dalam konteks hubungan internasional itu dia pokoknya ingin menjadi yang dominan, dia ingin melakukan, ya mungkin publik Indonesia melihat bahwa ada di Maduro, dijemput dan sebagainya. Ya mungkin terlalu jauh lah kalau kita berpikir itu. Tapi satu sisi Indonesia ini kan secara politik harus ada di samping Palestina mendukung kemerdekaan. Dan itu clear ada di konstitusi juga artinya. Terus tapi di satu sisi ada kebutuhan juga Indonesia untuk bisa fleksibel terkait dengan kebijakan-kebijakan kaitannya dengan Amerika dan sebagainya. Komisi 1 tentu pernah membahas, ya kan, kira-kira akan kemana garisnya dan seperti apa kira-kira rumusannya. Ya. Kalau dari penjelasan pemerintah, apa yang disebut dengan masuknya Indonesia ke dalam BOP, ini juga bisa dipakai untuk ruang bernegosiasi di antara negara-negara Arab dan negara Islam lainnya itu begitu. Jadi tidak semata-mata bahwa kita itu kartu mati terperangkap di situ. Tapi kita juga harus berpikir cerdas dan menggunakan ruang itu untuk kepentingan politik kita juga begitu. Bahwa dengan situasi saat ini di mana negara-negara Arab itu juga merasa ditinggalkan oleh Amerika, ya, dan mereka dibom-bom oleh Iran dan tanpa perlindungan dari Amerika. Nah, mereka juga sudah berpikir begitu. Mungkin satu saat dari BOP ini bahkan akan meninggalkan Trumpnya dan mereka mendeklarasikan sendiri untuk memperjuangkan Palestina merdeka. Itu bisa saja, who knows begitu. Karena kekecewaan itu kan kelihatannya semakin menumpuk ya. Dengan perang ini kelihatan begitu wajahnya Amerika itu seperti melihat apa. Ini bagian dari awal proses dan terus akan Iya, dan sifatnya politik kan sangat dinamis. Pragmatis, dan juga di situ ada konsensus gitu. Nah, kita lihat bargaining powernya Indonesia itu sebetulnya kuat nggak? Kuat dong. Kita masyarakat Muslim terbesar di dunia. Kemudian kita sumber daya alam kita kaya sekali begitu. Dan kalau ada kiamat perang pun kita termasuk negara yang aman begitu, tidak terkena dampak radioaktif katakan seperti itu gitu. Jadi keuntungan dengan memiliki negara sebesar Indonesia dengan segala macam geografi dan demografinya itu, ini menjadi satu alat yang untuk bargaining power dengan kelompok-kelompok ya negara-negara Islam lainnya. Kalau perlu ya mungkin someday akhirnya negara ini berkumpul dan melawan bersama-sama juragannya gitu ya. Kan di Amerika juga sudah terjadi itu. Tinggal ya bagaimana kita bisa menggunakan ruang ini. Bapak Presiden sendiri mengatakan bahwa ini tidak kartu mati loh, dan tidak harus ikut terus begitu. Kalau memang tidak sesuai dengan kepentingan Indonesia, kita bisa keluar dari BOP itu anytime. Kalau masalah pembayaran, kita sampai hari ini belum membayar. Benar. Belum membayar karena 3 tahun ini masih free begitu. Setelah 3 tahun untuk mendapatkan eksklusivitas yang ditawarkan oleh BOP itu, baru kita membayar yang $1 miliar itu. Belum bekerja bahkan kan? Belum bekerja. Jadi ya kalau kita bayangkan 3 tahun lagi, ya kalau mau keluar aja. Apalagi kita sudah sibuk mau pilpres, pileg, ngapain lagi ngomongin BOP misalnya kayak begitu ya. Kalau kita pragmatisnya. Ulta, itu tadi soal dari awal aja sudah ada pro kontra, terus kemudian belum selesai soal tadi pengiriman, ada kontribusi sekian triliun, belas triliun, terus kemudian belum selesai itu muncul lagi penyerangan dan dikait-kaitkan. Saya ingin memastikan lagi, Istana masih tetap dalam posisi bahwa bergabung dengan BOP adalah pilihan yang paling pas sementara ini, atau jika ada sesuatu yang melenceng seperti banyak pengamat sampaikan, Indonesia harus mengevaluasi bahkan harus keluar. Pilihan untuk berada di BOP bukan yang
paling pas seperti narasinya tadi, tapi adalah salah satu opsi. Oh, salah satu opsi. Salah Oke, satu saya ralat. opsi Bukan yang tapi bisa salah satu kita opsi. manfaatkan. Oke. Setuju tadi dengan Pak Kiai, dengan Mbak Nurul, bahwa Trump will do whatever it takes. Ini one way or another, BOP bakal jalan. Indonesia, dia mau nggak berperan di situ? Bahkan ya, Duta Besar Palestina menyatakan bahwa mereka mengapresiasi dan mereka memang senang bahwa Indonesia itu bisa merepresentasikan mereka di sana. Dan jangan katakan kalau misalnya kenapa Israel ada di situ, Palestina tidak ada di situ. Itu kan ada hal teknis yang harus diurus di UN, ya kan? Ada permasalahan di UN yang tidak bisa menyatakan resolut untuk mengatakan Palestina adalah sebuah negara berkedaulatan. Ini yang pengen kita perjuangkan di BOP. Dan juga bahkan PA ya, Palestinian Authority, sudah membuat kantor penghubung gitu. Jadi artinya kan ini memang adalah forum. Jangan dibilang ini adalah satu-satunya opsi, bukan kartu mati kayak kata Mbak Nurul tadi. Ini adalah forum, dalam waktu kapanpun kita ingin keluar karena ini sudah tidak relevan lagi, ya sudah gitu. Dan jangan oversimplifying things. Karena bahkan di Amerika sendiri ada analisa seperti ini, bahwa Trump itu memang mendorong untuk melakukan perang sehingga nanti dia berpikirnya 3 periode. Karena ada mekanisme di Amerika Serikat sendiri yang memperbolehkan kalau misalnya dalam situasi perang. Itu presiden bisa berlanjut. Ini tuh bukan hal yang simple yang bisa kita katakan dengan mudah gitu loh. Yang kelihatan aja. Iya, tidak banyak hal-hal yang tidak dilihat, yang tidak ada di under the table gitu. Dan juga tadi misal kayak masalah Hamas, masalah labeling teroris gitu ya. Yang mendanai Hamas itu bukan cuma Iran. Qatar dan Israel juga back channelnya mendanai Hamas. Tujuannya buat apa? Agar Hamas ini makin agresif sehingga Netanyahu bisa justifikasi untuk menyerang Gaza. Itu sudah ada di mana-mana, di New York Times pun dibahas gitu. Ini bukan hal yang bukan hal yang bisa dilakukan oleh secara unilateral gitu, diselesaikan gitu. Oke, Mbak Dina, di samping tadi saya minta komentarnya bahwa memang ini tidak ada, saya bukan pas, tapi salah satu opsi gitu. Dan ketika Indonesia diwakili oleh Presiden Prabowo menyampaikan itu, menunjukkan sikap politiknya, itu dibaca sebagai bagian ingin menyelesaikan persoalan di Gaza yang tidak selesai-selesai. Anda melihat? Oke, yang pertama tadi disebut salah satu opsi ya. Mengapa harus opsi ini yang dipilih? Kan pertanyaannya gitu ya. Terus saya pikir Mbak Ulta itu ada beberapa hal yang salah juga yang disampaikan. Yang pertama, Hamas didanai Israel misalnya gitu ya. Ya itu saya pikir itu tidak akurat, dan Anda mengutip New York Times jelas itu Mbak, bukan di New York Times saja banyak. Oke, dan saya akan menyampaikan sesuai pemahaman saya bahwa itu tidak benar. Yang kedua, kemudian masalah charter BOP sama sekali tidak ada Palestina ya. Anda bilang ada, yang ada itu di 20 poinnya Trump, di 20 poin perdamaian Trump. Di charter BOP silahkan saya tantang, sekarang nggak ada kata Palestina, nggak ada. Itulah yang membuat banyak pengamat geopolitik Timur Tengah mengkritisi BOP itu katanya ini buat Palestina karena mandat dari resolusi 2803. Lalu kenapa Trump membuat sebuah lembaga baru dengan aturan yang dia tetapkan, dengan charter yang dia tetapkan, tapi nggak ada Palestinanya. Palestina dibahas dalam Dewan Eksekutif Gaza tadi, dan ketika kita Tapi kan tetap menjadi bagian dari BOP. Dan satu lagi yang jadi catatan, saya dengerin semua ya pidato orang-orang di sana, bukan pidato presidennya, tapi pidato projectnya. Itu kan yang masuk, yang pidato itu misalnya Yakir Gabay, pengusaha real estate Israel, dan dia ngomong nanti Gaza akan bangun ini, tapi syaratnya Hamas dilucuti dulu. Kemudian ada ada pengusaha digital Zionis juga. Nanti Gaza akan dibikin digitalisasi, dibikin cashless society. Tapi juga Hamas harus dilucuti dulu. Kemudian kita bicara soal Kushner, soal
Witkoff itu juga pengusaha real estate. Semuanya ini jadi project yang profit gitu ya. Ini masalah investasi. Kushner bilang soal Riviera, Gaza Riviera, berarti kan jadi resort. Jadi ini BOP ini kalau kita lihat detailnya, ini ngomongin apa sih orang-orang ini? Kalau pidato para Anda melihat presiden ini bagus-bagus. bukan soal ya. perdamaian, tapi lebih kepada Lebih ke project rencana proyek bisnis besar. Dan kalau kita lihat bahwa ini ternyata semuanya proyek dan besar sekali dananya, dan sudah disebut ya dananya sekian miliar US dollar, dan orang-orang disuruh patungan gitu, dan lalu kemudian Israel ngomong oh kita nggak mau patungan ya. Dan terus saya pikir ini bukan opsi yang baik gitu ya. Ini bukan opsi yang baik. Terus juga Mbak Ulta tadi juga mengakui bahwa Trump ini bukan orang yang baik. Ketika ini bukan organisasi yang baik, Trump juga bukan orang yang baik. Kenapa kita malah mengendorse organisasi yang seperti ini ketika ada opsi lain gitu loh. Kalau salah satu opsi ya berarti kan ada opsi lain. Lalu tadi Mbak Nurul juga sampaikan bahwa pemerintah menyatakan kalau memang ini tidak baik gitu, tidak maslahat ya akan keluar. Ya sudah, ini kami semua gitu ya, para akademisi, para pengamat tuh udah ngomong berkali-kali, ini loh masalahnya di sini sini. Kenapa kok nggak didengar? Itu masalahnya. Selalu bertahan dengan argumen yang ini gitu loh. Nggak mau bergeser sedikit pun dan mendengar Saya kami. mau gitu. ke Pak Kiai. Pak Kiai, MUI akan aktif mengawasi ini. Oh pasti. Dan seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu. Satu Meja akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Satu Meja The Forum.